Majuska TV. Belajar bersama SMP Muhammadiyah 7 Kandang Sapi Surakarta. Disusun oleh Vivin Retno Guntari, Sarjana Pendidikan, Guru IPA SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Diedit oleh Hendrik Tri Prasetyo, Guru IT SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku yang kami banggakan. Apa kabar hari ini? Semoga baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersama akan belajar tentang zat dan wujud zat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar di atas, dapat kita lihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, ada bermacam-macam benda yang kita temui. Benda-benda itu memiliki bentuk tetap dan berubah-ubah. Dari semua benda tersebut dapat kita kelompokkan ke dalam 3 zat di atas, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Coba perhatikan contoh senyawa air di bawah ini. Senyawa air terdiri dari miliaran molekul air. Dan 1 buah molekul air terdiri dari 2 buah atom hidrogen dan 1 buah atom oksigen. Dari gambar di atas, jika kita perhatikan, senyawa air jika kita urai, maka akan terlihat bahwa sebenarnya tersusun dari miliaran molekul yang menyusunnya, sehingga dapat menjadi zat cair yang dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Sekarang, coba perhatikan molekul penyusun zat di bawah ini. Zat padat mempunyai jarak partikel yang sangat rapat. Zat cair mempunyai jarak antar partikel relatif rapat. Dan zat gas mempunyai jarak partikel sangat renggang. Berdasarkan partikel penyusun zat tadi, maka zat akan memiliki ciri khas masing-masing jika diletakkan pada suatu ruang. Berikut penjelasannya. Zat padat akan memiliki bentuk tetap meskipun diletakkan di tempat manapun. Contoh, besi, batu, kayu, dan lain-lain. Sedangkan zat cair, bentuknya akan berubah sesuai dengan bentuk ruang yang ditempatinya. Contoh, air, bensin, minyak, dan lain-lain. Dan zat gas, bentuknya juga akan berubah mengikuti ruang yang ditempatinya. Contoh, udara. Pada kondisi tertentu, semisal suatu jenis zat, jika diberi atau dilepas kalornya, maka akan dapat berubah wujud dari satu wujud menjadi wujud yang lain. Contoh, zat padat menjadi zat cair menjadi zat gas, dan masih banyak lagi. Berikut ini diagram perubahan wujud dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Perubahan zat dikarenakan terjadinya penyerapan kalor. Perubahan wujud, jika zat padat menyerap kalor dan menjadi zat cair, dinamakan melebur. Sedang perubahan wujud, jika zat cair menyerap kalor, kemudian berubah menjadi zat gas, dinamakan menguap. Lalu perubahan wujud, jika zat padat menyerap kalor dan berubah menjadi zat gas, dinamakan menyublim. Sedangkan perubahan wujud zat dikarenakan melepas kalor. Ada 1. Perubahan di mana terjadi pelepasan kalor dari zat gas, kemudian berubah menjadi zat cair, dinamakan mengembun. 2. Perubahan di mana terjadi pelepasan kalor dari zat cair, kemudian berubah menjadi zat padat, dinamakan membeku. 3. Perubahan di mana terjadi pelepasan kalor dari zat gas, kemudian berubah menjadi zat padat, dinamakan mengkristal. Berikut ini perbedaan bentuk zat yang sering kita jumpai. Zat padat, di mana jarak partikelnya sangat rapat, gaya tarik-menariknya sangat kuat,
sehingga geraknya hanya bergetar dan berputar, menyebabkan bentuk dan volumenya tetap. Zat cair, jarak partikelnya relatif rapat, gaya tarik-menariknya relatif kuat, geraknya bebas tetapi tidak meninggalkan kelompoknya, menyebabkan bentuknya mudah berubah, tetapi memiliki volume tetap. Zat gas, jarak partikelnya sangat renggang, gaya tarik-menariknya menjadi sangat kecil, sehingga geraknya menjadi sangat bebas dan dapat meninggalkan kelompoknya, menyebabkan bentuk dan volumenya berubah. Selanjutnya, mari kita pelajari mengenai kohesi dan adesi. Dalam suatu zat, terdapat gaya tarik-menarik antar molekul, sehingga membuat perubahan pada bentuk zat tersebut. Pada suatu zat, gaya tarik-menarik antar partikel zat dibedakan menjadi 1. Kohesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis. Contoh, molekul air dengan molekul air, dan molekul raksa dengan molekul raksa. 2. Adesi. Adesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel berlainan jenis. Contoh, molekul air dengan molekul kaca. Sekarang, mari kita lanjutkan mempelajari meniskus cekung dan meniskus cembung. Meniskus adalah kelengkungan permukaan zat cair di dalam sebuah tabung. Sedangkan meniskus sendiri ada dua macam, yaitu 1. Meniskus cekung. Meniskus cekung terjadi jika kohesi antar partikel zat cair lebih kecil dari adesi antara partikel zat cair dengan partikel tabung. 2. Meniskus cembung. Meniskus cembung terjadi jika kohesi antar partikel zat cair lebih besar dari adesi antara partikel zat cair dengan partikel tabung. Berikut ini contoh kohesi dan adesi. 1. Tetes-tetes embun pada bunga dan rumput berbentuk bola. 2. Embun pagi pada daun membentuk bola-bola kecil. 3. Laba-laba air bergerak bebas di atas permukaan air. Selanjutnya, mari kita pelajari kapilaritas bersama-sama. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Kapilaritas pada air disebabkan adesi antara partikel air dan partikel kaca lebih besar dari kohesi antara partikel air dan air. Kapilaritas pada raksa disebabkan kohesi antara partikel raksa dan partikel raksa lebih besar dari adesi partikel raksa dengan kaca. Berikut ini keuntungan dari kapilaritas. 1. Minyak tanah dapat meresap dari dasar tangki ke atas melalui sumbu kompor. 2. Air di lantai terserap oleh kain atau kertas pengisap. 3. Air dapat naik dari akar sampai ke daun melalui pembuluh kayu. Selain manfaat, terdapat juga masalah yang dapat ditimbulkan oleh kapilaritas. Antara lain, meresapnya air dari dinding bagian luar dan masuk ke dinding bagian dalam. Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu lagi di pelajaran berikutnya.